wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kawan-kawan peserta Akademi Puisi Multimedia Perkumpulan Rumah Seni Asnur di seluruh Indonesia. Di program kita malam ini, pelatihan membaca puisi bersama seorang penyair dan seorang deklamator handal Indonesia, Bang Yose Rizal Manua. Bang Yose Rizal Manua adalah seorang penyair dan juga seorang deklamator ya, yang banyak mempertunjukkan puisi-puisinya. Dan beliau spesialis membaca puisi humor, ya, komedi. Satu-satunya penyair yang selalu membacakan puisinya membuat orang tertawa dan terbahak. Ya. Kalau selama ini orang baca puisi orang termenung, beliau membuat penonton, pendengar tertawa dan gembira. Ya, puisi harus bisa membawa kita juga gembira. Malam ini sebelum kita mulai ya, diharapkan kawan-kawan yang belum diberi kesempatan untuk berbicara di suaranya atau mute-nya di mute ya, dimatikan agar acara kita malam ini tidak berisik dan kita rekam bagi peserta yang tidak dapat hadir pada malam ini dapat menonton rekamannya di YouTube Rumah Seni Asnur. Oke, kita mulai pertemuan kita malam ini bersama Yose Rizal Manua. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu guru. Senang sekali saya berkesempatan hadir dalam acara ini. Luar biasa ya upaya dari Rizal Nur untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini dan mendapat dukungan dari guru-guru dari penjuru tanah air, bahkan dari ASEAN. Ini satu langkah yang sulit ditempuh oleh tokoh-tokoh lain. Saya salut untuk itu ya. Berbicara tentang seni baca puisi ini, saya sedikit flashback dulu ya ke pengalaman saya. Pada tahun 80-an saya sering mengikuti lomba-lomba baca puisi sampai tahun 86. Nah, sepanjang 5-6 tahun itu saya sulit terkalahkan di Jakarta terutama ya. Sehingga pada tahun 86 itu saya tidak boleh lagi ikut lomba oleh Rendra, oleh Tarji, oleh Hamid Jabar, oleh Abdul Hadi. Semua melarang saya untuk ikut lomba lagi karena pasti yang lain juara kedua kalau saya ikut. Jadi sejak tahun 1986 itu saya kemudian menjadi juri. Saya bilang kalau saya tidak boleh ikut saya harus jadi juri. Akhirnya saya diangkat menjadi juri sampai sekarang. Saya banyak menjadi juri di dalam lomba-lomba baca puisi, apakah itu tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa ya. Saya juri di FLS 2N itu hampir 15 mungkin 10-15 tahun ya. Kemudian di Veksi Minas juga setiap 2 tahun sekali saya menjadi juri untuk lomba baca puisi. Dari pengalaman saya menjadi juri itu, saya melihat ada beberapa kelemahan dari peserta. Antara lain adalah bagaimana dia menguasai hal-hal teknis yang ada. Misalnya kalau lomba itu ada mikrofon, bagaimana menaklukkan mikrofon itu sehingga mikrofon itu bisa menjadi alat ekspresi yang maksimal. Kemudian cara menyampaikan puisinya.
banyak kecenderungan dari peserta itu dia tidak menyampaikan isi maksud sajak, tetapi dia sibuk dengan melagu-lagukan ucapan. Nah, kelemahan-kelemahan seperti ini sering saya jumpai di berbagai lomba baca puisi. Sibuk dengan irama, sibuk dengan melagu-lagukan ucapan. Ini kelemahan yang mendasar dari pengalaman saya menjadi juri. Kemudian kelemahan yang lain adalah membesar-besarkan suara. Misalnya suara begini ketika dia mengucapkan judul, misalnya salah satu puisi Hairil misalnya, judulnya Diponegoro. Ketika dia mengucapkan judul Diponegoro, tapi ketika dia mengucapkan isinya, kemudian suaranya dirubah. Moso. Jadi dibesar-besarkan suaranya, kehilangan kewajaran gitu. Nah, kelemahan-kelemahan seperti ini yang banyak terjadi. Seharusnya di dalam membaca puisi itu yang paling penting adalah menyampaikan isi maksud dari sajak itu. Semua penyair seperti itu. Apakah itu Rendra, Tarji, ya, MH Ainun Najib dan Darmanto Yatman. Bahkan Darmanto itu punya keunikan tersendiri di dalam menyampaikan puisinya, dan itu kelihatan sederhana, tapi sebetulnya ada kedalaman interpretasi terhadap pembacaannya. Jadi yang penting adalah bagaimana menyampaikan isi maksud dari sajak itu. Kalau kita membacakan karya orang lain, kita harus seolah-olah puisi itu kita yang bikin gitu. Di dalam lomba baca puisi ada 4 kriteria yang menjadi pegangan semua juri. Yang pertama, apa yang dinamakan interpretasi atau penafsiran atau pemahaman terhadap puisi yang dibaca. Jadi sebelum seseorang mampu menyampaikan puisinya, dia harus memahami betul puisi itu sehingga seolah-olah puisi itu adalah karya dia. Kalau dia paham kedalaman isinya, maka puisi itu milik dia. Nah, setelah itu yang kedua, menghayatinya. Jadi setelah dia paham dengan puisinya, kemudian dia hayati puisi itu. Kemudian yang ketiga adalah vokal. Jadi dia harus melatih suaranya, dia harus melatih kejelasan ucapannya, dia harus melatih kerasnya ucapan, dia harus melatih tekanan ucapan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dia tampil di depan hadirin dengan segenap dirinya. Jadi pembacaan puisi yang bagus adalah ketika seseorang dengan kepribadiannya hadir di depan publik. Ya, itu dasar di dalam seni baca puisi. Kemudian sekarang kita melihat ada perkembangan baru dari pembacaan puisi ini, yaitu kalau Asrizal dia sebelum munculnya audiovisual ini, Asrizal juga sudah tampil dengan multimedia itu. Dia menggunakan hal-hal teknis ya dari perangkat-perangkat lighting, peralatan-peralatan yang laser dan sebagainya yang bisa mensupport isi puisi yang akan dia sampaikan. Jadi dia menyatukan unsur-unsur multimedia itu dengan puisi yang dia bawakan sehingga muncul imaji yang segar di dalam pembacaan puisi itu. Nah, ini sebetulnya inti dari pembacaan puisi. Jadi bukan kita melagu-lagukan ucapan, bukan kita membesar-besarkan, tetapi adalah bagaimana kita menyampaikan isi maksud dari puisi itu kepada publik. Karena pada hakikatnya seni baca puisi itu adalah seni komunikasi. Ya, kita berkomunikasi kepada publik melalui puisi yang kita bacakan. Yang harus disadari itu. Ada baiknya kalau kita mengikuti sebuah lomba baca puisi, kita hafal betul puisi yang kita bacakan. Jadi
kalau di dalam lomba baca puisi persyaratannya adalah membawa teks, teks ini tidak lagi menjadi beban, tetapi teks ini menjadi bagian dari alat ekspresi. Ya, kalau kita hafal betul dengan puisi yang kita bacakan, maka teks ini adalah bagian dari alat ekspresi, bukan menjadi beban. Kalau kita tidak hafal dengan puisi yang kita bacakan, biasanya kita bolak-balik akan nunduk untuk mencari kata-kata yang akan kita ucapkan, sehingga kita kehilangan intensitas seringkali kalau kita tidak hafal. Ilmu ini sebetulnya saya peroleh dari Sutarji, ya. Jadi pada tahun 80-an itu, ketika saya mau ikut lomba baca puisi, saya tanyakan ke Kalsom Bahri, Bang, gimana caranya supaya bisa menang di dalam lomba baca puisi? Terus Sutarji bilang, kau hafal puisinya. Itu ilmu yang saya peroleh dari Sutarji, dia cuma mengatakan kau hafal puisinya. Nah, dengan saya mampu menjuarai berbagai lomba baca puisi baik tingkat DKI maupun tingkat nasional. Terakhir itu saya menjuarai lomba baca puisi di Monas, itu pesertanya ratusan banyaknya, dan di lapangan begitu. Dan saya juara pertama waktu itu, memperebutkan Piala Ibu Tin Soeharto, diikuti oleh 16 provinsi kalau tidak salah, ya. Dan jurinya 9 orang waktu itu. Ya, ada orang film, ada orang teater, ada sastrawan, macam-macam. 9 juri, dan secara aklamasi saya dimenangkan di dalam lomba itu. Dan kemudian saya tidak pernah ikut lagi. Terakhir saya ikut lomba baca puisi pada tahun 2020 kemarin, ya. Puan Hayati dari Kemendikbud membuat lomba baca puisi karena hadiahnya besar, ya, hadiahnya 5 juta. Saya ikut karena waktu itu pada tahun 2020 itu kita semua kesulitan untuk mencari uang, ya, kehilangan pekerjaan karena COVID gitu, ya. Akhirnya saya ikut lomba baca puisi Puan Hayati itu, dan di dalam lomba itu saya juara pertama lagi. Jadi setelah 34 tahun tidak ikut lomba, ikut lagi dan tetap juara pertama. Dan ada seorang profesor dari Jogja, dia rektor di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, menanyakan kepada saya, Mas Yos, apakah pembacaan puisi di Indonesia sekarang ini tidak ada kemajuan? Dia menanyakan seperti itu. Kemudian saya jelaskan panjang lebar tentang bahwa memang belum ada kemajuan yang signifikan di dalam seni baca puisi sekarang ini. Saya katakan bahwa ketika saya ikut lomba baca puisi, saya bisa belajar dari pembacaan puisi Rendra, saya bisa belajar dari pembacaan puisi Sutarji, saya bisa belajar dari pembacaan puisi Taufik Ismail, Darmanto Yatman, MH Ain Najib, dan banyak lagi penyair-penyair yang hebat, Hamid Jabar, ya. Saya bisa belajar dari sana. Nah, sekarang generasi sekarang tidak bisa tidak punya pegangan itu, tidak punya bayangan bagaimana Rendra mempresentasikan karya-karyanya, bagaimana Taufik Ismail atau Sutarji mempresentasikan karya-karyanya pada tahun 70-an, 80-an itu yang luar biasa menjadi fenomenal gitu pembacaannya itu. Nah, sekarang ini panduan seperti itu atau apresiasi seperti itu tidak dimiliki oleh teman-teman yang sekarang. Nah, itu sebabnya saya katakan memang belum ada kemajuan. Bahkan sekarang ini cenderung pembaca-pembaca puisi itu sibuk dengan ornamen-ornamen, ya, sibuk dengan dengan gaya-gaya, sibuk dengan melagu-lagukan ucapan, sibuk dengan membesar-besarkan suara. Jadi seolah-olah membaca puisi itu adalah main besar-besaran suara gitu. Nah, ini kelemahan-kelemahan seperti ini yang banyak saya jumpai di dalam pembacaan puisi sekarang, apakah itu di dalam lomba-lomba atau di dalam pembacaan-pembacaan yang umum gitu. Jadi kehilangan kewajaran, ya.
Nah, untuk nanti kita masuk ke multimedia, yang penting kita perhitungkan adalah bagaimana memainkan takaran, ya. Karena mata penonton langsung di dalam multimedia itu diwakili oleh mata kamera. Jadi suara mungkin tidak bisa lagi seperti suara kan kita. Nah, bagaimana menakar suara kita bisa wajar. Jadi semua yang kita olah, yang kita latih itu harus kita kembalikan kepada apa yang dinamakan kewajaran, ya. Misalnya sudah jelaskah suara kita, sudah keraskah suara kita, sudah menggambarkan isi pikiran dan isi perasaankah kata-kata yang kita ucapkan, sudah keraskah ucapan kita. Kemudian terakhir yang harus dipertanyakan adalah sudah wajarkah semua yang kita lakukan itu. Jadi dikembalikan kepada kewajaran. Nah, di dalam mengembalikannya kepada kewajaran diperlukan diperlukan takaran, bagaimana kita menakar semua itu. Takaran ini sebetulnya bisa diperoleh melalui pengalaman-pengalaman, ya. Seperti Asrizal, dia punya pengalaman yang panjang, jadi dia bisa menakar seberapa suara yang diperlukan kalau dia mengekspresikan puisi A atau puisi B atau puisi C, yang masing-masing mempunyai semangatnya sendiri-sendiri, yang masing-masing semangat itu berbeda, karena pada akhirnya sebuah puisi adalah sebuah dunia kecil, ya, dari yang akan dipresentasikan oleh seorang deklamator. Ya, saya kira sementara itu mungkin kita akan lebih jauh nanti melalui tanya jawab, supaya saya juga ingin mendengar suara teman-teman, suara guru-guru yang ada di di berbagai provinsi, ya. Kira-kira apa yang menjadi problem dari Bapak Ibu guru yang ada di daerah masing-masing. Sementara itu pengantar dari saya, mungkin nanti kita bisa bicara lebih jauh setelah saya mengetahui kira-kira apa yang akan dibutuhkan di dalam diskusi kita ini. Oke, terima kasih Bang Yosrizal Manua. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ya tentang membaca puisi, bahkan proses Bang Yos menjadi penyair dan seorang deklamator yang beberapa kali memenangkan lomba baca puisi, ya. Ya, membaca puisi itu adalah teknik cara berkomunikasi, mengkomunikasikan puisi. Itu sudah kita bahas kemarin, ya. Jadi masing-masing orang memiliki gayanya sendiri untuk mengkomunikasikan puisi itu ke penonton. Yang penting puisi itu sampai, ya, sesuai dengan. Jadi jangan cemas, ya, ketika Anda melihat saya, Bang Yos dan sebagainya, itu acara kami. Masing-masing orang mempunyai cara, ya. Yang penting jangan banyak melagu-lagukan puisi itu, ya, dengan irama-irama yang kadang-kadang lebay. Nah, itu yang mengakibatkan puisi itu tidak sampai. Bahkan kalau membaca puisi itu dengan cara biasa-biasa saja, yang penting ada penjiwaan di sana sampai ke pendengar penonton, itu juga menarik, ya. Sekarang boleh masing-masing bertanya atau membacakan puisinya agar Bang Yos lihat, ya, dan menilainya. Nanti kita diskusikan, ya. Nah, kita diskusikan. Ayo untuk sesi pertama. Ini kita 5 orang yang kita siapkan, ya. Dedi Wahyudi, Bang. Dari Dedi Wahyudi. Dedi Wahyudi, silakan. Raymond, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Yose atau apa? Apa saja, Ini boleh, saya. boleh. Oke. Baik, saya perkenalkan Dedi Wahyudi, temannya Mas Aji, Ketua Dewan Kesenian Karimun. Ya, kemarin ada videonya Bang Yose. Nah, jadi ini saya terus terang saya adalah peserta kemarin di puncak 2018. Ya.
Hilang suaranya. Ya, bukan hilang dia, Pak. Suaranya hilang, Iya. Pak. Suaranya. Dedi Wahyudi ini di Karimun, di kepulauan ya. Jadi Kenapa nggak sinyalnya kedengaran, Pak? kadang-kadang diganggu oleh ombak Karimun. Hilang suaranya. Oke, Pak, nanti. saya tanya, Pak. Oke, Oh kita- iya. Oh iya sih. Ya. Saya menanyakan bagaimana kita mengukur kewajaran dan takaran, karena mengukur takaran dan kewajaran itu kan kita tidak dari diri kita yang menuliskan, ya yang menilaikan orang lain gitu. Jadi bagaimana kita mengetahui takaran atau kewajaran dari penyampaian kita dalam membacakan puisi. Ya, gitu aja apa? Oke, kita simpan Ya. dulu satu pertanyaan dari Dedi Wahyudi, Pak Dedi Wahyudi, guru bahasa Inggris dari Karimun ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui kita dapat menakar emosional dan lain-lain tentang membaca puisi. Oke, selanjutnya Saya, Pak. Bang. Saya, Pak. dari Tadi Kak Alma Sampit, siapa tadi? Kalimantan Tengah. Dari Sampit ya. Ya, Kamar mandi, Oke. Mak. Sri Wahyudayanti. Sri Bisa. Yanti. Silahkan Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudayanti dari Sampit, Kalimantan Tengah. Saya akan menanyakan yang pertama. Tadi Bapak katakan bahwa ada 4 karakter baca puisi. Yang poin keempat ini tampil depan hadirin segenap dirinya. Nah, ini saya tanyakan, apa rahasia untuk dapat tampil segenap diri tadi? Karena di lapangan ini banyak kendala-kendala yang kami alami, Pak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Ya. Bang, saya Bang. Langsung bisa jawab dulu ya, Bang Yos, takut lupa. Iya. Ada 2 pertanyaan dulu, langsung dijawab. Hmm. Satu dari Dedi Wahyudi dari Karimun dan Ibu Sri dari Sampit. Ya. Ya. Oke, Bang. Dari Dedi Wahyudi, Ya. itu sebetulnya dari pengalaman nanti ya, dari pengalaman itu kita nantinya akan bisa menakar bahwa misalnya kita membaca puisi di depan hadirin ya. Kalau hadirinnya 500, kita akan mengeluarkan suara sekeras ini gitu. Dan cukup terdengar, dengan suara seperti ini cukup terdengar. Nanti kalau penontonnya 50 orang dengan suara seperti ini cukup terdengar. Nah, itu yang disebut dengan yang dimaksud dengan takaran ya. Takaran itu kualitas dari dari suara, dari ekspresi, dari segala penampilan kita di depan hadirin. Kalau nanti kita di dalam kamera, kalau kita punya kita ada pengalaman, nanti kita akan bisa menakarnya. Jadi takaran ini hampir tidak ada gurunya, tidak ada sekolahnya ya. Itu dari lebih dari pada pengalaman ya, dari pengalaman kita membaca puisi. Kemudian tentang penampilan yang dimaksud ibu guru adalah ketika kita mulai hadir di depan penonton sampai kita keluar lagi mengakhiri pembacaan kita, itu yang disebut dengan penampilan. Jadi bagaimana sepanjang kita hadir di depan kamera atau di depan hadirin, itu yang disebut dengan penampilan ya. Kita menyampaikan isi maksud dari puisi yang kita bacakan. Jadi penampilan itu adalah kehadiran kita mulai dari kita naik ke panggung sampai kita turun lagi dari panggung. Ya, tadi ada 4 kriteria. Pertama, penafsiran atau interpretasi atau pemahaman. Kedua, penghayatan, bagaimana kita menghayati apa yang kita pahami itu. Kemudian ketiga, kita melatih suara kita supaya suara kita
jelas terdengar oleh hadirin, dan yang keempat adalah bagaimana kita tampil dengan seluruh kepribadian kita di depan audiens atau di depan kamera. Jadi kehadiran kita di depan kamera atau di depan hadirin itu yang disebut dengan penampilan. Rahasianya Pak, masalahnya Ya. di lapangan tuh kadang-kadang kita gugup dan bagaimana mengatasinya. Kadang gugup atau gimana gitu. Itu mengatasinya Gugup. bagaimana? Iya. Gugup itu sebetulnya detak jantung yang memburu, jadi tidak normal ya. Nah, cara mengatasi kegugupan itu, kalau saya biasanya dengan latihan pernafasan. Jadi saya menarik nafas dalam-dalam, kemudian saya keluarkan pelan-pelan sambil saya berdoa untuk menenangkan diri. Ya biasanya saya barengi dengan doa ya, supaya saya diberi ketenangan, supaya saya diberi kepercayaan diri di dalam tampil. Karena semua orang ya, apakah dia Rendra, apakah dia Sutarji, apakah dia Asrizal Nur, apakah dia Yose Rizal Manua, kalau tampil di depan hadirin pasti grogi ya. Semua orang mengalami grogi. Nah, dengan pengalaman, dengan melatih pernafasan itu, rasa grogi itu akan diri akan tumbuh kembali. Jadi tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan sambil berdoa. Kalau kita mengalami grogi, sebetulnya grogi itu muncul karena audiens ya, yang berbeda. Saya pernah baca puisi bahkan di depan hadirin yang 100.000 ya. Di Monas itu saya baca puisi 100.000 penonton gitu. Nah, tiba-tiba bagaimana membaca puisi di patung di Tugu Monas itu penontonnya 100.000 waktu 50 tahun Indonesia merdeka itu luar biasa, lautan manusia. Grogi saya ketika tampil, tapi dengan latihan pernapasan, dengan menumbuhkan keyakinan itu, dan saya yakin dengan puisi yang saya bacakan maka rasa grogi itu hilang. Jadi cara mengatasi grogi adalah kita yakin kepada apa yang kita akan sampaikan. Jadi puisi itu kita pahami betul ya. Kita seolah-olah puisi itu menjadi milik kita. Maka kalau puisi itu menjadi milik kita, maka rasa grogi itu akan berkurang. Akan bisa kita atasi. Oh ya, saya akan menyapa bapak-bapak, ibu-ibu dengan satu puisi ya, karya dari Ibrahim Sattah. Ibrahim Sattah ini penyair dari Tarempa ya, dari Tarempa itu di mana Astrizal? Di Kepulauan Riau. Pulau Riau. Kepulauan Riau. Itu Ya, kampungnya puisi Bu ini Uci. Anambas. Ya, saya suka sekali puisi ini, judulnya Di Kaki Jakarta. Burung dan rama-rama mengangkat sayapnya lalu pergi. Terbang berdepan dengan matahari sebelum akhirnya kembali mendiamkan sepi. Terima kasih Indonesia. Baik benar hatimu. Semoga kabar percintaan kita dikawatkan kemana-mana. Dan aku akan lebih lekat menciummu. Mencium sisa birahi yang menempel di kakimu. Ambillah terima kasihku Indonesia. Kuucapkan dari hati yang kanan.
sebelum selamat tidur. Sebelum aku tiba-tiba merasa malu mengenang. Ya, terima kasih. Saya senang sekali dengan puisi ini. Oke, dua pertanyaan sudah dijawab oleh Bang Yos. Tadi satu puisi sebagai menyapa kawan-kawan semua, karya Ibrahim Sattah. Ya. Ibrahim Sattah ini penyair Indonesia, berasal dari Tarempa, Kepulauan Riau. Dan ada suatu cerita Bang Yos tentang Ibrahim Sattah ini. Iya. Saya itu tahun 1998 diutus mengikuti Porseni Sekolah Agama tingkat Riau. Ya. Waktu itu Riau masih 1. Kepala sekolah saya ini mengirim ke seseorang, badannya tambun, suaranya menggelegar dan pemarah. Ya. Saya dilatih oleh beliau baca puisi. Selamat diinjumnya mana? Ya. Baca puisi, pertama puisi itu doa kepada Pemeluk Teguh, karya Gila Anwar. Pertama saya disuruh membaca puisi 2 meter di depannya. Setelah itu suruh mundur sampai 20 meter sampai keluar rumahnya. Nah, ya. Sementara di tetangganya ada orang meninggal. Ya, kita nggak enak berteriak. Ya. Ya, saya masuk lagi. Ngapa kamu berhenti? Nah, ini bilang nggak enak Pak berteriak, itu tetangga ada bendera putihnya. Ya. Kalau di Riau itu bendera putih, kalau di Jakarta bendera kuning. Ya, jadi ya dia berkata, ya, kenapa harus takut dengan kematian katanya. Ya, itu dia katakan, dan kamu membaca puisi doa itu terlalu cengeng. Tak perlu bersedih-sedih bertemu dengan Tuhan itu. Jadi saya tidak tahu ini beliau ini Ibrahim Sattah. Jadi berapa kali latihan, terus saya ikutlah Porseni itu. Ya. Tiba-tiba saya juara 3. Dia marah. Ya. Kenapa bisa juara 3? Mestinya juara 1. Ternyata satu juri menghilangkan 1 lembar penilaian tentang saya. Ya. Jadi satu lembar aja bisa menang, apalagi kalau ada itu. Nah, tapi sudah diumumkan, sudah diapa ya, akhirnya itu jadi apa. Dan berapa lama kemudian saya terdengar berita, ya, bahwa ternyata orang yang mengajar saya itu meninggal. Ya. Jadi kata terakhirnya, jangan takut bertemu dengan Allah, ya, jangan takut dengan kematian karena kita akan mati. Itu kalimat terakhirnya. Dan ternyata beliau adalah Ibrahim Sattah, penyair yang pernah menggegerkan Jakarta. Dan waktu itu Bang Yos sebagai penata artistiknya, penata lighting atau artistik? Halo Bang Yos? Ya, itu tentang Ibrahim Sattah. Ada 2 yang dimiliki Riau, penyair terkenal waktu itu, Ibrahim Sattah dari Tarempa dan Sultan Jika Bahri dari Tanjung Pinang, ya, yang sempat terkenal di Indonesia, Bang Tadi, sampai sekarang digelar sebagai Presiden Penyair. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Yos. Ya. Halo, Tarmizi ini Pak dari Palembang. Ya, Pak Tarmizi. Saya ingin menanyakan Pak ya, ketika kita berada posisinya berdiri, membaca puisi itu mana yang lebih baik? Apakah kita mantap saja di tempat tertentu, atau kita bisa jalan-jalan begitu? Kalau misalnya kita bisa berjalan-jalan, sampai sejauh mana kebebasan kita itu untuk berjalan-jalan itu Pak? Apakah 0,5 meter, 1 meter, atau bagaimana itu? Ketika kita membaca puisi, itu berdiri. Itu pertanyaan. Bang Yos, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmizi dari Palembang, pertanyaannya adalah baca puisi berdiri dan berjalan. Sebatas mana jauh perjalanan dalam baca puisi. Yang penting jangan dari panggung pulang-pulang ke rumah ya. Oke, kita simpan pertanyaan dari Pak Tarmizi, nanti akan dijawab oleh Bang Yos ya. Agus Purwati, Bang. Agus Purwati. Agus Purwati, Jawa Timur. Agus Purwati dari Jawa Timur. Ya. Ini ya, aktif sekarang nih Bang Yos ya. Silahkan Pak Agus Purwati dari Jawa Timur. Ya, terima kasih.
karena saya baru masuk, tahu Bang Yos tadi baca puisinya Ibrahim Satah. Ya. Kalau saya perhatikan, apa benar bahwa puisi tersebut termasuk jenis puisi naratif? Ya, terima kasih. Oke, sebaiknya bertanya tentang apa kita sekarang, Pak Agus ya. Sekarang ini tentang membaca puisi ya. Pertanyaannya lebih fokus. Baru masuk tadi. Oh ya. Baru bisa masuk ini. Oke, tentang teknik baca puisi agar bermanfaat Assalamualaikum Bang. bagi kita ya. Tadi tanya Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bang Rizal. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Bisa, Dari Bang. siapa? Assalamualaikum. Ali Imran. Ke perempuan dulu ya. Ke perempuan dulu, ke Ibu. Assalamualaikum Bang, Bang. dari Bengkulu, Bang. Ibu udah Saya mau nih. bertanya. Ya. Dari siapa nih? Ibu Triswati dari Banten. Ibu Triswati dari Banten. Ibu Triswati dari Banten. Silakan, Bu. Ya. Terima kasih Bang atas waktu yang disediakan. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara agar kita bisa menghayati ketika membaca puisi, agar pesan dari puisi itu bisa sampai. Gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita bungkus dulu dua pertanyaan dijawab oleh Bang Yos. Satu dari Pak Tarmiji tentang baca puisi berdiri dan berjalan di panggung. Yang selanjutnya dari Bu Triswati tadi ya, cara menghayati baca puisi sehingga puisi itu sampai ke pendengar atau penonton. Silahkan ke Bang Yos. Iya, cara menghayati. Iya. Ya, berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang dari Aceh. Ya, halo, Assalamualaikum. Lagi sinyal ya mungkin. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja Bang, masuk langsung. Iya. Ya, Basur mau nanya ini tentang pembacaan tentang apa namanya ekspresi Bang. Ya, sering kita dapatkan bahwa di lapangan ketika membaca puisi itu ada keterbatasan tentang gerak gitu Bang. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana perbedaan ya membaca puisi untuk sebuah pementasan dibandingkan dengan membacakan puisi untuk ranah lomba. Ekspresi gerak yang banyak itu kesannya adalah deklamasi, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika tatapan mata kita terlalu Oke Bang Yos, silahkan langsung jawab. Ya, langsung ya. Ya. Pertanyaan ketiga hampir sama dengan pertanyaan pertama ya. Ya. Pada suatu ketika Rendra mengatakan kepada saya bahwa pada hakikatnya seni baca puisi itu seni acting katanya. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah materinya. Yang satu bahannya puisi, yang satu bahannya lakon drama yang apa di dalamnya ada watak gitu. Ya. Nah, itu pertama. Jadi di dalam membaca puisi misalnya kita lihat contoh apa Rendra misalnya. Rendra itu juga tidak di satu tempat dia membaca puisi, kadang-kadang dia apa berpindah ke tempat yang lain. Tetapi semuanya dipersiapkan. Jadi kalau nanti misalnya kita akan membaca puisi, pertama kita berdiri, kemudian berikutnya kita akan duduk di tempat tertentu, di sana sudah disiapkan hal-hal teknis yang membuat suara kita itu tetap utuh gitu, tidak jomplang. Ya, yang sering terjadi adalah di sini suaranya seperti ini, begitu dia pindah tempat suaranya berubah gitu. Artinya di tempat yang berikutnya tidak ada lagi mikrofon di situ.
Nah, ketika dia pertama kali baca puisi, dia di mikrofon, kemudian dia berpindah keluar dari mikrofon sehingga suaranya tidak utuh lagi. Nah, ini yang harus dihindari, ya. Bukan tidak boleh dia bergerak ke satu tempat atau ke tempat lain, tetapi itu akan merugikan kalau kesatuannya, keutuhannya menjadi buyar. Ya, itu yang harus diatasi kalau ingin pindah tempat. Tetapi yang harus dipahami bahwa seni baca puisi itu ada batasan-batasan yang berbeda dengan seni acting. Ya, seni acting bisa lebih leluasa, sedangkan seni baca puisi dia harus pegang teks. Teks itu adalah persyaratan di dalam kalau seseorang membaca puisi untuk lomba, teks itu menjadi persyaratan. Nah, ketika dia berpindah, itu juga harus diperhitungkan teksnya, teks yang dia baca itu. Ya, jadi bukan tidak boleh seseorang dari satu tempat berpindah ke tempat lain, tetapi perpindahan itu dibatasi oleh teks puisi. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada aturan-aturan yang seseorang di dalam membaca puisi harus berada di satu tempat. Boleh saja dia berpindah. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghayati puisi yang akan dibaca, ya, untuk ibu yang dari Banten, pahami betul isi puisi itu, semangat puisi itu harus ditangkap betul, ya. Misalnya kita kenal ada puisi Khairil Anwar, ya, yang judulnya Doa, kemudian ada yang judulnya Diponegoro. Dua puisi itu semangatnya berbeda, ya. Yang satu Doa judulnya sudah menyiratkan bahwa itu adalah sesuatu yang religius, ya. Kemudian yang Diponegoro dia mempunyai semangat heroisme, ya, patriotik, ya. Kata-katanya itu antara lain, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali, ya. Berbeda semangatnya. Nah, semangat puisi itu harus kita tangkap, harus kita pahami. Setelah itu baru kita hayati, ya. Dengan begitu maka seolah-olah puisi itu kita yang membuatnya, gitu. Nah, cara kita menghayati puisi itu kita ada baiknya kita mempelajari bagaimana gaya bahasa dari si penyair. Kemudian bagaimana tadi semangat puisi yang akan kita bacakan itu dari karya si penyair. Kemudian tahun berapa puisi itu dia tulis. Kemudian keadaan sosial ekonomi pada zaman itu seperti apa. Makin jauh kita, makin dalam kita menyelami puisi itu, menggali puisi itu, maka akan semakin mampu kita menghayatinya. Begitu, Ibu? Ya, terima kasih. Pahami sejauh-jauhnya. Ya, kemudian ada baiknya juga kita pelajari biografi dari si penyair, seperti apa sih kepribadian Khairil Anwar itu kalau kita akan membacakan karya Khairil, ya. Kemudian seperti apa konsep dia di dalam menulis puisi dan seterusnya, ya. Banyak hal yang kita gali dari puisi itu sendiri dan dari penyairnya. Nah, dengan begitu maka kita akan mampu menghayati karya itu yang seolah-olah karya itu kita yang menuliskannya ketika kita akan menyampaikan ke hadapan publik, ya, apakah itu melalui lensa kamera atau pembacaan langsung di depan hadirin. Terima kasih Bang Jose atas jawabannya. Oke, ya, sudah dijawab oleh Bang Yos. Ini segmen terakhir, kita beri kesempatan untuk kawan-kawan yang ada di Sulawesi, ya, daerah timur, ya. Kalau Sulawesi Timur, Sulawesi belum ada yang bertanya, saya lihat. Masih bergabung, ya. Dari Kalimantan juga belum, ya. Kalimantan udah tadi, ya. Kalimantan. Dari Sulawesi, Mas Rizal. Siapa nih? Silakan, Pak. Oke, Pak Umar Medan, nomor Jen. Sumatera Utara, Medan. Ya, Pak Umar, silakan. Dari Medan. Ya, makasih. Paling aktif ikut Pak acara kita, ya. Bang Yos, ya. Semua Pak acara Pros dia pasti ikut.
Ya, kalau kita membaca puisi rekaman video, kayaknya kendala hafalan ataupun kendala kesalahan itu bisa diulang, jadi agak lebih mudah ya. Kalau menurut saya memang lebih sulit kalau kita baca puisi langsung di pentas. Oleh karena itu, dalam nanti untuk rekaman ini tentunya sangat ditentukan dari pengambilan video itu. Jadi kameramennya itu memegang peranan. Sudut pengambilan itu saya pikir berperan. Sementara kalau suara ataupun tonasi ataupun ada yang nggak bagus itu masih bisa kita ulang. Apa benar begitu, Pak Bang Yos? Terima kasih. Ya, saya kira benar, Pak. Bahkan kalau kita membaca puisi untuk rekaman, teks puisi itu bisa kita taruh di depan di samping kamera, kita bisa membacanya langsung ya. Tulisannya besar-besar di depan kita gitu. Jadi masih bisa diakalin seperti itu. Jadi untuk perekaman mungkin bisa lebih mudah dibanding kita membaca langsung di depan publik ya. Makanya untuk membaca di depan publik itu sebaiknya ngelotok puisinya, hafal betul ya. Jadi tinggal ketika kita membacanya kita acting aja, pegang teks itu sebetulnya jadi alat ekspresi. Teks puisi itu akan menjadi alat ekspresi kalau kita ngelotok puisinya, artinya kita hafal betul puisinya. Ya, kalau kita tidak hafal puisinya, teks itu menjadi beban. Balik-balik bolak-balik kita akan nunduk untuk membacakannya. Kalau kita hafal betul, maka kita acting aja ya. Melihat puisi itu sebetulnya udah ngelotok, udah acting ya. Itu yang saya lakukan ketika saya kemarin ikut lomba pada tahun 2020 kemarin bulan Agustus ya. Yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Ya. Yang lain saya lihat nggak hafal puisinya. Kebetulan puisinya panjang-panjang, waktu itu puisi Gugur ya, karya Rendra ya. Nah, banyak yang membaca karena nggak ngelotok gitu. Nah, bolak-balik dia nunduk melihat teks. Kalau saya melihat teks itu ya pura-pura aja karena sudah ngelotok puisi itu. Sehingga bisa kita jaga, irama semua bisa kita kendalikan gitu. Iya. Jadi kalau rekaman ini memang tergantung pada pengambilannya ya. Iya. Sutradara ya itu menentukan, kemudian kameramen menentukan. Sebaiknya ada yang mendirect ya, ada sutradaranya supaya nanti akan dikaitkan dengan visual-visual yang lain, karena membaca puisi melalui kamera itu ada yang namanya tempat kejadian. Jadi lokasi kita itu akan tergambar. Di belakang kita itu ada apa? Apakah ada sawah? Apakah ada ornamen-ornamen tertentu? Ada bunga, ada lilin, ada segala macam. Itu semua diperhitungkan ya di dalam kita membaca puisi untuk kamera ini ya. Untuk audiovisual multimedia seperti yang akan digagas oleh Bang Asrizal Nur ya. Itu semua kita perhitungkan artistik yang ada di luar pembacaan itu diperhitungkan ya. Kamera diambil dari mana, apakah dari atas, dari samping, karena semua penempatan kamera itu akan menentukan emosi, akan menentukan kejiwaan seseorang ya. Misalnya kalau kamera dari atas itu akan menghadirkan ketertekanan. Kemudian kalau kamera itu dari bawah dia akan membuka membuka cakrawala dan macam-macam. Jadi semua itu harus diperhitungkan kalau nanti multimedia ini diluncurkan ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Yos. Oke, sudah dijawab langsung oleh Bang Yos. Dari Pak Umar Zain. Pak Umar Zain ini sangat aktif nih, guru ya, program. Dosen. Dia dosen, dokter juga. Ya. Ini lagi banyak. Wah, luar biasa. Luar biasa, dia aktif sekarang di Pantun juga aktif. Ya, Pak Umar Zain. Saya ini saya keponakannya tokoh teater di Medan ya, Tena, pemimpin Tena.
Oh ya, tahu. Ya. Ya. Burhan Piliang. Ya, Burhan Piliang Ya. ya. Istri Burhan Piliang itu adik ibu saya. Oh, begitu. Apa Ya. ya? Senang sekali Dia ini. pendiri Tena. Ya. Ya, Tena ya. Lama itu. Ya. Baik, terima kasih, Bang. Oke, ada pertanyaan yang lain? Dari Bang, Sulawesi boleh, Bang. Utara, belum muncul tadi nih, Sulawesi Utara. Halo. Iya Pak, ada Pak. Ada? Saya Pak. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Iya, terima kasih Pak. Ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita membaca puisi, ada juri yang tidak membolehkan 2 baris dijadikan 1. Ada kan kadang-kadang kan 2 baris kita sekaligus kita sambung di bawahnya. Nah ini bagaimana sebenarnya, apa boleh apa tidak? Yang kedua, apakah ada pengaruh pembacaan puisi untuk orang yang cadel Pak? Cadel, mengucapnya tidak tepat, kemudian ya katakanlah mempunyai cacat fisik, misalnya ada yang tidak bisa nyebut R atau S. Nah itu apakah ada pengaruh Pak? Padahal itu tidak bisa diperbaiki itu. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Ida Suryani Bang Ya. dari Bengkulu. Oke, lanjut dengan Ibu Ida Suryani dari Bengkulu. Silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ida Suryani Bang Yose dari Bengkulu. Tadi Agak keras sedikit Bu. Ya, saya Ida Suryani dari Bengkulu Bang. Iya Ya, Bu. tadi menyimak penjelasan dari Bang Yose bahwa kita di dalam membaca puisi itu harus memahami ada empat hal yang harus kita pahami tadi. Salah satunya ada interpretasi, ada penampilan, ada vokal, ada totalitas dan lain sebagainya. Nah itu saya sudah sering saya lakukan itu di dalam mengikuti lomba-lomba puisi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita bisa menyatukan di dalam kita membaca puisi itu, kita bisa keempat-empatnya itu kita bisa totalitas di dalam menampilkan pembacaan puisi itu. Nah itu caranya bagaimana Bang? Itu saja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung menjawab Bang Yos. Ya, untuk Ibu yang dari Manado, pertanyaan pertamanya saya kurang paham maksudnya. Apa baris 1, 2 itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya begini Pak Jose. 2 baris puisi kita gabungkan membacanya satu nafas menjadi 1. Nah itu apakah boleh apa tidak? Apakah harus 1 baris dulu selesai kemudian baris berikutnya? Nah kadang-kadang ya kadang-kadang kan kita ada seakan-akan merasa pas kita sambungkan begitu. Ya. Ya, yang harus pada dasarnya yang harus kita pahami bahwa baris puisi itu bukanlah baris yang selesai. Ya. Jadi kadang-kadang puisi itu barisnya selesainya di bawahnya. Ya, jadi itu bisa kita tangkap kalau kita menggali kedalaman puisi itu. Ya, bahwa puisi ini berakhir di bawahnya, bukan di di ya. Jadi yang harus kita pahami pertama bahwa baris puisi bukanlah baris yang selesai. Ya, ada puisi-puisi yang setiap baris dia selesai, ya. Tetapi ada puisi-puisi yang selesainya itu di bawahnya. Di bawahnya. Ya, misalnya puisi Toto Sudarto Bahtiar, ya, pahlawan tak dikenal. Nah itu dia habisnya di baris-baris akhir baris itu dia selesai gitu. Ya, tapi ada puisi-puisi yang di bawahnya, ya, seperti misalnya Selamat Pagi Indonesia, ya, puisinya Sapardi itu ada bagian yang berakhirnya di bawahnya gitu, selesainya, titiknya misalnya. Ya, nah itu bisa kita pahami dengan cara kita
menggalinya, ya. Kemudian yang kedua tentang apa, Ibu? Tentang kalau suaranya cadel, tidak tepat, ya. huruf-hurufnya ya. Ya. Apa Ya. berpengaruh dengan penilaiannya? Ya, tentunya akan berpengaruh, ya, akan berpengaruh. Tetapi biasanya kalau seseorang itu menyadari kekurangannya, mencarikan puisi yang yang terhindar dari huruf-huruf R misalnya. Jadi kejelian seorang deklamator memilih puisi yang bisa mampu dia mengatasi kecadelannya itu, ya. Dia harus menutupi itu dengan memilih puisi yang terhindar dari huruf R misalnya. Itu cara seorang deklamator menyiasati pembacaannya, ya. Ya. Kalau kualitasnya sama, misalnya yang satu sama bagus, yang satu tapi cadel, yang satu enggak, ya pasti akan dimenangkan yang tidak cadel. Ya, terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Ya, kemudian untuk Ibu yang dari mana tadi ya? Ida Suryani dari Bengkulu. Dari Bengkulu, ya. Bagaimana kita menyatukan itu? Pada hakikatnya ketika kita menyampaikan puisi, keempat kriteria itu udah menyatu dia, ya. Jadi penafsiran, penghayatan, vokal, penampilan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, dia tidak terpisah-pisah, ya. Ketika kita tampil di depan publik, empat unsur itu menjadi satu kesatuan yang utuh dengan sendirinya. Begitu Ibu? Oh iya Bang, ya. Ya, jadi jangan dipikirkan lagi penghayatannya, penafsirannya atau vokalnya atau penampilannya. Dia dengan sendirinya akan menyatu itu. Empat unsur itu. Sehingga kita bisa totalitas gitu ya Bang? Iya. Itu secara teori saja, ya. Secara teori, pertama kita pelajari puisinya, kemudian kita latih suara kita, kemudian kita hayati puisinya, kemudian kita latih penampilan kita, ya. Misalnya bagaimana kita berbusana, ya, yang paling tidak menggambarkan kesopanan, ya, kewajaran, gitu. Jangan misalnya membacakan puisi Akunya Khairil Anwar, tapi dia pakai jas, pakai pakaian lengkap, berbeda dengan kalau dia membaca puisi dengan pakaian cawat saja misalnya gitu, ya. Karena ada pengaruhnya dengan busana itu juga memegang peranan penting, ya, di dalam membaca puisi. Bagaimana busana itu bisa menyatu dengan puisi yang kita bawakan, itu juga penting, hal penting yang harus diperhitungkan. Karena salah kita berbusana, puisinya bisa tidak menyatu dengan pembacaan kita, dengan apa yang kita bacakan. Oh iya, bisa dipahami Bang. Begitu Ibu? Iya Bang, terima kasih. Dua pertanyaan sudah tadi dari Ibu Nora Vitaria dari Manado, ya, tentang cadel, ya. Jadi gini, puisi ini salah satu terapi untuk anak-anak yang cadel. Saya bisa bicara normal itu di umur 12 tahun, sebelumnya cadel. Dengan terus membaca puisi itu cukup membantu, ya. Di usia 10 tahun saya sudah aktif membaca puisi. Dan mungkin di bintang film juga ada ya, Meriam Belina, ya, Bang Yos, ya, juga cadel, ya. Ya. Jadi jangan tapi takut. menjadi kekuatan. Jadi kekuatan, ya. Cadelnya itu menjadi kekuatan Jadi kekuatan, ya. Jadi kalau ada anak murid yang cadel, jangan. Ya, seperti Meriam Belina di film, cadelnya itu menjadi ciri khas dari dia yang tidak dipunyai oleh yang lain. Nah, bagaimana pembacaan itu bisa seperti itu? Ya. Jadi kalau ada anak murid-murid yang cadel, diberi semangat, karena kalau terus dia berpuisi atau berakting atau berteater, itu bagian terapi untuk memunculkan kemampuan lebihnya dibanding yang lain. Karena setiap kelemahan orang selalu ada kelebihan yang tersimpan dalam dirinya.
Kemudian untuk puisi, kalau di lagu sudah ada ya lagu-lagu yang tanpa R ya. Siapa yang tahu lagu-lagu yang nggak ada huruf R-nya? Itu ada. Kalau puisi belum ada kayaknya ada. Itu salah satu lagu yang nggak ada huruf R-nya, itu lagu karya Ibu Sud atau itu yang judulnya Satu-Satu itu nggak ada huruf R-nya. Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nggak ada huruf R-nya. Iya. Di puisi saya kira belum ada ya. Mungkin perlu juga dipikirkan ya untuk anak-anak yang cadel ya, kita buat puisi yang nggak ada huruf R-nya. Loh, apa? Lagu itu puisi tuh. Ya, lagu itu puisi. Ya, satu-satu itu juga puisi. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Waktu Bang, ini bukan pertanyaan Bang, cuma mungkin memberikan apa ya, seperti diskusi itu Bang, bisa ya Bang? Kurang jelas Pak. Oh iya Bang, bukan bertanya, cuma mungkin sharing aja gitu ya, sharing aja gitu Pak. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal buatnya Pak Jose Rizal. Saya panggil Bapak aja lah, kalau panggil Om nanti terlalu mudah. Ya Bang Rizal, tadi juga terlambat masuk, 9:30 baru bergabung, jadi kurang memahami juga materinya, tapi dari selintas uraian-uraian dari Pak Jose tadi bisa ditangkap bahwasanya membacakan puisi itu ada 4 hal yang diperhatikan. Yang pertama itu interpretasi, penafsiran, penghayatan, dan intonasi. Nah, seperti yang disampaikan juga oleh Bang Asrizal Nur juga begitu. Tapi setelah saya coba perhatikan dan saya coba beberapa referensi saya coba lihat dan saya dengar di YouTube, sebenarnya teknik trik membaca puisi itu tergantung tokohnya gitu, masing-masing membawakan puisinya masing-masing gitu ya Bang ya, Pak Jose ya. Karena tadi ada juga Bapak Ibu guru yang bertanya ada apa namanya, bagaimana supaya baca puisi itu seperti tokoh, misalnya Pak Jose. Saya nggak bisa menjadi Pak Jose gitu kan, nggak bisa menjadi Bang Asrizal menurut saya gitu Pak ya. Jadi yang penting yang disampaikan oleh Pak Jose tadi, interpretasinya, penafsirannya, intonasinya, kalau sudah menyatu dengan diri kita masing-masing sebagai si pembaca, berarti kita punya stylenya masing-masing. Itu yang saya perhatikan gitu ya Pak Jose ya. Iya. Bagi Bapak Ibu tadi kan ada, nggak bisa kita semuanya tuh pasti berbeda cara membaca puisinya. Cuman yang menjadi rujukan kita, apa yang disampaikan oleh Pak Jose malam ini, itulah yang menjadi intisarinya bagi kita, bagi saya, seperti saya yang pemula ini Pak Jose. Saya pemula karena saya memang berminat menjadi pembaca puisi, tapi belum dapat ilmunya dari dulu gitu kan. Dan sayanya hanya membaca, melihat, dan mendengar di YouTube atau di video-video. Nah, jadi ketika saya mencoba, ada beberapa perlombaan yang diikuti, ya memang mungkin belum ikuti gitu, makanya karena ada ini program seperti ini saya ikut, saya coba mendalami, mudah-mudahan ke depannya langkah awalnya saya bisa juga eksis di dunia sastra, di lingkungan tempat saya mengajar, di luar lagi mungkin di tempat tinggal, itu harapan saya gitu Pak Jose. Jadi nanti kami berharap Pak Jose juga Bang Asrizal berikan kami kesempatan. Malam tadi Bang Asrizal sudah nyampaikan, nanti kita buat coba satu malam untuk kita sebagai peserta ini membacakan puisi kita masing-masing. Nah, jadi kami pengen bacakan puisi kami, kemudian dikoreksi atau diberikan masukan oleh para, yang boleh dikatakan oleh para tokoh-tokoh atau ahli-ahlinya di bidang puisi di Indonesia, seperti Pak Jose. Alhamdulillah, kalau nama sih kenal, tapi orangnya baru malam ini secara virtual ya. Ya kan? Jadi mudah-mudahan bisa nanti jumpa berjabat tangan sama Pak Asrizal juga. Ini orang kampung yang udah, amin. Orang kampung udah sukses di Jakarta, Pak Asrizal ya, orang Pekanbaru. Ya mudah-mudahan Allah mempertemukan nanti di lain waktu bisa bertatap muka berjabat tangan ya. Kita aja Pak Jose, Bang Asrizal, saya mendengar, terima kasih.
Ya, oke. Memang kita setelah belajar ini, Ya, kita buat acara Bang Asrizal, Ya. saya menyampaikan sedikit. Ya. Oke, Bang Yos, silakan. Bang Asrizal. Ya, silakan Bang Yos. Halo. Halo ya. Boleh bertanya? Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya lagi, Bang Asrizal? Jos. Ya, ya Ibu, silakan. Assalamualaikum. Ini belum dibakukan, belum ada pembakuan antara penyair satu dengan penyair lain. Keinginan hati saya yaitu ingin menulis buku tentang menyatukan pakem-pakemnya seperti pembakuan seperti menari. Kalau menari kan ada pakem-pakemnya, tari Betawi ini, pakem tari Padang seperti ini. Sedangkan untuk puisi saya ini memang belum ada pembakuan ya Om Jos antara penyair satu dengan penyair lain itu. Bagaimana alangkah baiknya kalau misalkan seperti Bang As ya kemarin saya ingat betul bahwa itu adalah salah satu teknik kalau membaca jatuhnya batu dengan jatuhnya daun-daun itu pasti berbeda gitu. Itu salah satu contohnya. Sekarang kan sudah canggih ya Om Jos. Alangkah baiknya dengan buku dengan diviralkan melalui CD gitu seperti CD bahwa jatuh batu dengan jatuh daun menurut saya mengcopy kata-kata saya ingat selalu dengan yaitu batu lebih kekuatan powernya lebih jatuh batu itu beda dengan jatuh daun batu misalkan seperti itu. Kalau daun jatuhnya daun misalkan saja itu contohnya. Saya selama ini memang belum mendapatkan seperti itu gitu. Saya terinspirasi dengan kata-kata Bang As yang kemarin. Baiknya dibuatlah satu referensi, satu buku antara penyair satu dengan yang lainnya itu dalam hal pembakuan pembacaan atau teknik pembacaan puisi. Selama ini memang hanya teori-teori saja. Dalam hal menulis puisi itu tekniknya dalam hal menulis puisi teori itu banyak sekali, tapi dalam hal teknik pembacaan puisi sangat kering menurut saya itu ya. Bagaimana Om Jos bisa ditindaklanjuti gitu? Ya, saya ada menulis buku tentang baca puisi judulnya Poetry Reading ya. Ini buku yang saya tulis dari pengalaman saya mengikuti berbagai lomba puisi di baik tingkat DKI maupun tingkat nasional ya. Judulnya Poetry Reading ya. Sebetulnya pembacaan puisi itu harus mempribadi ya. Ini puisi Sutarji yang dia tulis tentang pencarian Tuhan. Jadi waktu itu bagaimana jauhnya Sang Maha Khalik itu dia mencari ya Sang Maha Khalik kira-kira itu sebelum dia naik haji ya. Puisi ini ditulis judulnya Shanghai. Pernah saya tanyakan kepada Sutarji, kenapa judulnya Shanghai, Bang? Iya, kata Bang Tarji, saya belum pernah ke Shanghai. Bang Tarji belum pernah ke Shanghai, tapi puisinya judulnya Shanghai. Nah, tetapi dia katakan bahwa puisi ini terinspirasi oleh keluarganya. Jadi di keluarga Sutarji, dia di keluarga Sutarji itu ada anak angkat dari Cina gitu, dari Chinese ya, menjadi keluarga dia. Nah, inspirasi seperti ini dia hadirkan di dalam puisinya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana puisinya. Nah, ketika saya mendalami puisi ini, saya harus mengetahui latar belakang dari terciptanya puisi itu, puisi Shanghai itu. Kemudian saya juga melihat biografi dari Bang Tarji. Kemudian bagaimana sumber dari karya-karyanya, bahwa puisi-puisi Bang Tarji itu selalu bertolak dari mantra gitu ya. Dari mantra, dari doa-doa seperti itu. Nah, kemudian
saya bacakan puisi itu. Kita dengarkan sama-sama. Puisinya judulnya Shanghai. Ping di atas pong, pong di atas ping, ping, ping di pong bilang ping, mau pong bilang ping, mau bilang pong. Ya pong, ya ping, ya ping, ya pong, tak, ya pong, tak, ya ping, ya tak, ping, ya tak. Pong ku punya ping, ku tak punya pong, pinggir ping, ku mau pong, tak bilang ping, pinggir pong, ku mau ping, tak bilang pong. Sembilu jarakmu merancap nyaring. Nah, misalnya seperti itu. Itu puisi Sutarji saya bacakan dengan cara seperti itu misalnya. Ini tafsir saya. Tetapi dia akan menyatu dengan keinginan Sutarji dengan semangat dari puisi Sutarji itu. Nah, kalau kita menggalinya dalam, kita bisa mampu mempresentasikannya, mengekspresikannya dengan cara yang unik, dengan cara kepribadian kita, tetapi sumber dari puisi itu tetap hadir di depan publik. Seperti itu, Ibu. Oke ya. Pembakuannya itu harus maaf, alangkah baiknya kalau misalkan itu dibukukan gitu, cara teknik-teknik pembukaan puisinya. Misalkan penggunaan jeda dengan tanda apa, misalkan lalu penggunaan titik. Kalau titik dua, misalkan dalam puisi Taufik Ismail ada tuh saya baca titik dua itu dibakukan satu nafas atau intonasinya turun, naik, harus maksud saya seperti itu, Om Jos. Sulit sekali. Misalnya gini, ada puisi Toto Sudarto Bachtiar, judulnya Pahlawan Tak Dikenal, ya. Di situ ada kata-kata, tetapi bukan tidur sayang. Nah, kata sayang ini itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengucapkannya, tetapi bukan tidur sayang. Ada, tetapi bukan tidur sayang. Ya, 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur sayang. Tetapi ada juga yang menafsirkannya 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur sayang. Nah, mana ini yang tepat? Jadi hal-hal seperti ini tidak bisa dibakukan, saya kira ya. Jadi di dalam puisi sulit sekali membakukannya menjadi ini yang betul, ini yang salah. Gitu. Tergantung penafsiran berarti ya, Bang? Ya. Jadi bagaimana hadir di depan kita itu yang sebetulnya yang penting, ya. Dan setiap individu itu mempunyai kepribadiannya sendiri-sendiri. Nanti kita akan melihat mana yang paling tepat. Tetapi tidak bisa kita bakukan juga. Gitu. Sampai hari ini itu tetap diperdebatkan itu tapi bukan tidur sayang itu ya. Karena bisa kalau kita bertolak misalnya sayang itu my dear gitu ya, kekasih atau dia akan tekanannya akan seperti ini, tetapi kalau dia menyayangkan tekanannya akan seperti itu gitu. Jadi pembaca bisa. Nah, itu kekuatan puisi sebetulnya. Di situ keistimewaan puisi, berbeda dengan seni laku, seni acting ya, yang mempunyai kepastian tertentu. Di puisi justru ambiguitas itu yang menjadi kekayaannya. Terima kasih. Itu. Oke, Bu Soleha ya sudah dijawab bahwa untuk membuat pembakuan dalam pembacaan puisi ini tidaklah seperti tari dan kesenian lain yang bisa dibakukan ya. Karena setiap di drama mungkin masih bisa. Setiap penyair memiliki cara sendiri. Tapi ada beberapa hal yang semuanya hampir sepakat ya, misalnya tentang artikulasi, intonasi, interpretasi, hampir semua penyair memiliki itu.
tentang teknik membacanya itu yang tidak bisa dilakukan. Bang Yos dengan caranya sendiri, saya dengan cara saya sendiri, W.S. Rendra dengan caranya, Tarji dengan caranya. Nah, itu makanya oleh karena itu masing-masing akan membuat buku sendiri. Misalnya Bang Yos tadi sudah membuat, saya pun juga sedang mempersiapkan. Lalu nanti mungkin para akademisi yang akan mengutip pengalaman-pengalaman membaca puisi ini menjadi satu buku rangkuman tentang pembacaan puisi. Oke. Ini ada pertanyaan. Ini pertanyaan dari di chat ya. Ada yang bertanyakan bagaimana kalau suara saya kecil, ya, suara saya romantis, suara saya melankolis dan sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Suaranya melankolis, Bang. Ada waktu Pak Ziza. Ya, ada sebagainya ini kan baca puisi seperti Bang Yos tadi sampaikan, baca puisi itu sesuaikanlah dengan karakter vokal masing-masing gitu kan. Bang Yos lebih pas dia dengan puisi-puisi komedinya. Kalau saya akan membacakan puisi komedi Bang Yos tidak akan bisa lucu karena suara saya ngebas ya, besar dan menggelegar. Nah, jadi Bang Yos sudah menemukan dengan kapasitas vokalnya dia pilih puisi-puisi komedi sehingga akan jadi lucu terdengar gitu. Kawan-kawan yang memiliki suaranya yang melankolis dan sebagainya itu ya kan jangan rendah diri cari juga puisi-puisi yang sesuai. Nah, cari puisi-puisi yang sesuai. Ya. Ada nih cerita nih Bang Yos ya. Ada dua pejabat yang ingin baca puisi. Satu istri gubernur Kepri namanya Bu Aida ya. Bu Aida ini karakter vokalnya menggelegar. Dia baca puisi itu spektakuler. Gitu. Pada suatu hari Ibu Wali Kota Tanjung Pinang ingin baca puisi juga, tapi dia membandingkan dirinya dengan Ibu Aida yang suaranya menggelegar itu. Sementara Ibu Suritati ini suaranya pelan, melankolis ya. Tidak dia tidak percaya diri ya. Saya mengatakan bahwa setiap orang memiliki karakternya masing-masing, lalu muncullah dengan karakter masing-masing. Akhirnya melalui pelatihan yang cukup berapa kali kita latihan, kita munculkan dia, kita mesti memarjuki dengan gayanya, ada Bu Aida juga di situ. Akhirnya ada warna. Iya. Punya kelebihan masing-masing. Nah, yang saya melihat pembacaannya bagus. Nah, bagus ya, kan? Ibu ya. Jadi, wali kota ya itu. Wali kota ya. Terakhir dia melakukan puisi wali kota, perempuan wali kota itu. Jadi jangan cemas kawan-kawan, jangan karena melihat suara Asri Zamo jangan kecil hati. Itu, jangan suara saya kecil, jangan, masing-masing orang sudah diberi kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan itu akan bisa jadi kelebihan, ya. Makanya pilihlah puisi-puisi yang cocok gitu ya. Cocok dengan karakter vokalnya. Oke, saya kira cukup ya pertemuan kita malam ini. Nanti Bang Yos juga sudah memberikan naskah membaca puisinya. Nanti kita share ya di grup ya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Bang Yos dalam program berikutnya. Nah, setelah ini kawan-kawan yang sudah lolos puisinya bersiap-siaplah membuat video puisi. Yang pertama ya, ingat ya, boleh pakai HP, boleh pakai kamera ya, profesional. Yang jelas posisinya jangan berdiri. Ya, posisi kameranya harus lanskap. Boleh mengambilnya lanskap ya. Karena mengapa? Kalau berdiri itu banyak ke kiri dan kanannya kosong. Terus yang kedua, pastikan cahayanya cukup ya kalau dalam ruangan. Kalau tidak cukup nanti hasilnya seperti Bu Sri Wahyuni ini sekarang, itu buram ya. Jadi gambarnya juga pastikan pakai cahaya. Kalau kira-kira ragu cahaya di dalam ruang gelap, boleh di luar ya. Kemudian agar bervariasi hasil videonya, mungkin setiap bait pengambilannya macam-macam. Ada yang close up wajahnya saja, ada yang medium shot setengah badan, ada yang dari jauh ya, sehingga variatif puisinya. Kemudian kalau ingin mengambil musik ya dari YouTube dan sebagainya, pastikan yang free royalty dan free copyright. Tapi sebaiknya musik-musik yang dibuat sendiri atau diminta ke kawan pemusik. Musik puisi ini sebetulnya tidak perlu macam-macam ya, harus lengkap dan sebagainya. Dengan satu musik saja asal dia menyampaikan
nuansa puisi kita itu sudah cukup. Apakah dengan suling saja, dengan saluang di Padang, atau dengan gamelan saja, itu sudah cukup. Itu kita tunggu. Akhir bulan ini adalah program untuk gelombang 1. Video-videonya kita harapkan sudah kita tayangkan ya, terakhir 30 April. Masuk Mei sudah masuk gelombang kedua. Ya, untuk program kita. Ya, saya ini. menambahkan sedikit. Oke, Bang Yos ya. Saya menambahkan. Ya, silakan Bang Yos. Ya. Yang harus diperhitungkan juga itunya, latarnya, ya, lingkungan adegannya, ya, di mana semua diperhitungkan. Jadi apakah di perpustakaan dengan buku-buku yang seperti apa misalnya. Jadi angle pengambilan itu diperhitungkan. Ya, itu tambahan dari saya. Ketika kita membuat puisi multimedia, kita harus memperhitungkan latar yang akan kita pakai untuk mempresentasikan puisi itu, karena secara visual itu harus menyatu dengan puisi yang kita bacakan. Terima kasih. Ya, oke ya. Jadi latar belakang itu bisa langsung kawan-kawan baca puisi di latar belakang itu, atau dicarikan videonya yang sesuai dengan ilustrasi puisi itu, ya. Ini kebetulan Bang Yos kita membantu kawan-kawan ini ngeditnya. Jadi mereka tinggal ambil videonya, kita bantu editkan. Tadi udah begitu. Ya, sehingga nanti yang pertama membantu hasilnya lebih baik ya kalau sendiri-sendiri ya. Terus yang kedua, kalau kawan-kawan mengedit itu biaya ngedit juga akan ada pengeluaran lagi. Jadi kita bantu biaya pengeditannya, pengeditan sudah kita bantu. Namun kawan-kawan siapkan videonya, kalau ada ilustrasi videonya siapkan ilustrasinya. Nah, ini tema kita doa untuk bangsa. Apa kira-kira ilustrasi videonya, siapkan, kirim ke kita ya. Mulai setelah ini kita masuk ke program pembuatan video. Terima kasih saya kira untuk Bang Yos ya, atas kesediaannya memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga berkah, panjang umur, sehat selalu, dan kawan-kawan seluruh Indonesia, ajak lagi kawan-kawannya. Ini baru program pertama saya kira di Indonesia ya, Akademi Puisi Indonesia ini. Tidak hanya dapat belajar nulis, tapi juga membaca, sekaligus membuat video puisi, dan dibantu lagi dengan editingnya, sehingga kawan-kawan bisa mempresentasikan karyanya di hadapan ribuan orang melalui YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di program berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jos. Terima kasih. Makasih Bang Asnur. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ilmunya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga ilmunya semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Asnur. Terima kasih Bang Jos. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Bang, makasih Om Jos. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak apa itu. Mohon izin live Bang. Ya, mohon izin live. Terima kasih sahabat kami. Selamat ketemu di lain waktu. Berbaca. lanjutkan merenung di malam hari. Om Jos. Datuk. Selalu ya. Buat puisi-puisi indah karena Pak Ibrahim Sattah berada di tempat kita. Nah, bayangkan kalau dia berada di samping kita, lalu bagaimana menulis puisi yang lebih indah. Suara siapa itu?
Ibrahim Sata. Pak Herman, suara Pak Herman. Pak Herman Zarudin. Penyair yang luar biasa. Ibrahim Sata penyair yang luar biasa. Bang Yos, ini Pak Herman Zarudin ini Ya. Kepala Kantor Departemen Agama dia nih. Oh. Jadi suka nulis puisi, ya, suka nulis pantun. Ya. Ya. Semuanya luar biasa malam ini. Ya. Asik. Nanti semakin ramai kita akan tambah lagi guru kita. Nanti ada juga Pak Iman Soleh ya. Nah, itu juga menarik juga baca Bang, puisi ya. habis ini ada lagi acara Zoom kita, Bang. Habis ini kita baca puisi, tadarus puisi kita ya, sama-sama ya. Tadarus puisi. Harinya, Bang. Harinya, Bang. Puisi. Boleh Bang, boleh Bang. Ya, kita cari waktu yang tepat. Kita buat acara tadarus puisi, ya. Kita baca puisi dengan Bang Yos. Menarik itu, tadarus puisi menarik itu. Di tengah malam yang sunyi. Ya. Oke. Saya sampaikan kepada kawan-kawan Bang Yos, ya. Ya. Pada hakikatnya dulu penyair sebenarnya sekaligus dia pembaca puisi yang baik, penyair. Ya. Kalau kalimat penyair ya, zaman dahulu itu ini kita di luar dari belajar ini kita tutup. Jadi penyair zaman dulu itu kalau seandainya dia bukanlah pembaca yang puisi yang baik, maka syair-syairnya tidak akan sampai. Iya. Baik kepada masyarakat pun pada raja ya. Jadi penyair sebelum Nabi diturunkan ya, penyair ini udah menyampaikan pencerahan-pencerahan. Dia datang kepada nelayan-nelayan yang putus asa karena ikan-ikan sudah tidak ada. Penyair sampaikan puisinya. Hai para nelayan, jangan kau cemaskan pada ikan-ikan yang terbang ke bulan. Lihatlah burung yang patah kepaknya masih dapat membawa ilalang ke sarangnya. Ya kan? Disampaikan itu kepada nelayan. Sehingga nelayan tidak putus asa. Wah, burung yang patah kepaknya masih begitu. Begitu juga seorang penyair ketika mengingatkan seorang raja. Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Jadi penyair dulu pastilah pembaca puisi yang baik. Ya. Ya. Jadi saya sampaikanlah sekarang berarti ada penyair, ada juga penulis puisi, ya. Nah, ada penulis puisi itu belum tentu dia seorang deklamator, seorang penyair. Ya. Pada hakikatnya penyair itu memang harus bisa membaca puisi. Berarti Bang Kunci, berarti penyair itu boleh dikatakan membaca puisi, Bang. Penulis puisi boleh dikatakan penyair ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyair nih ya, penyair itu pada hakikatnya dia penyampai puisi itu. Artinya kan dia membacakan puisi-puisinya. Iya. Baik secara individu maupun secara beramal di depan orang banyak. Itulah tugas penyair. Makanya penyair ya, penyair itu sekaligus seorang pemikir, bahkan juga seorang ulama, ya, orang yang berada di posisi tertentu di masyarakat. Penyair zaman dulu ya, mestinya penyair zaman sekarang juga seperti itu. Nah, beda dengan hanya penulis puisi. Penulis puisi itu kadang-kadang puisi tidak melekat pada kepribadiannya, ya. Nah, itu dulu penyair seperti Rendra itu antara puisi dan dirinya udah sama aja. Rendra itu adalah puisi itu Rendra itu. Sutarji juga seperti itu. Puisi dan dirinya itu udah menyatu. Sehingga mereka berada di posisi terhormat di tengah masyarakat. Itulah penyair. Nah, gitu. Jadi makanya tulislah puisi itu yang bermanfaat ke masyarakat dan bermanfaat pada diri sendiri. Nah, di era 80-an itu yang bergeser. Nah, penyair lebih banyak menulis puisinya daripada membacakannya. Nah, kita yang terus tuh membuat terus Bang Yos lomba-lomba baca puisi agar baca puisi tetap menjadi gerakan budaya di tengah masyarakat. Nah, inilah salah satu program kita seperti itu, mengembalikan hakikat kepenyairan itu. Penyair harus membacakan puisinya. Ya. Nah, Bang Asnur tanya Bang, di Pekanbaru ada nggak Bang bengkel puisi Bang atau rumah-rumah sastra atau yang ini Bang, kumpulan-kumpulan pembaca ada, pokoknya sastrawan Bang? Saya udah lama ninggalkan Pekanbaru ya, udah 25 tahun. Kalau dulu saya tuh yang buat datang ke Bekasi aja. Masa Bang nggak ada regenerasi di Pekanbaru Bang? Saya meninggalkan Pekanbaru adalah saya waktu itu generasi terakhir waktu itu. Jadi saya di usia 16 tahun sudah menjadi penyair termuda di Riau ya.
Nah, kemudian di waktu itu saya yang paling muda, saya berangkat ke Jakarta. Ya, itu berangkat ke Jakarta langsung bertemu Bang Yos buat lomba baca puisi. Nah, saya ikut itu. Setelah saya menang baru saya tahu ternyata saya bisa menaklukkan Jakarta. Jadi menaklukkan Jakarta itu harus melalui puisi dulu. Ya. Ruangan panjang. Dan lawannya itu apa ribuan. Wah, ribuan. Bang Yos tuh buat acara lomba baca puisi, itu pesertanya di atas 1.000. Ya, jurinya Rendra Sutarji gitu ya. Dan itu saya berkali-kali ikut, yang terakhir baru menang, dan duit hadiahnya Bang Yos saya gunakan untuk menikah itu. Ya. Hadiah itu. Waktu itu luar biasa. Ya, jadi waktu itu saya hanya ingin mengalahkan laki-laki. Kalau perempuan kan memang beda ya. Nah, jadi waktu itu kami hebatnya dulu ya di era-era itu. Siapa yang kalah, siapa yang menang kita bahagia. Ya, karena kami sudah tahu kemampuan masing-masing. Ya, juri-jurinya juga hebat. Jurinya juga hebat-hebat. Jadi kalau kami kalah, melihat kawan yang menang, ya kami pesta dengan yang menang itu. Dan tidak ada yang saling apa gitu ya. Yang membuat orang kalah di lomba itu kapasitas, terutama yang 20 besar itu kemampuannya bersama. Ya. Yang menyebabkan dia kalah salah pilih puisi itu aja. Salah pilih puisi. Ya kan? Karena semuanya gini, waktu penyisihan mereka semua memilih puisi yang bagus agar masuk final. Yang kacaunya ketika final puisi dia jadi biasa. Situ kadang-kadang kita pilihan puisi yang apa gitu ya. Nah, makanya kita lihat kawan yang menang, wah kamu pas dengan puisinya gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi menang dan kalah waktu itu enggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana caranya kita berpuisi dengan bahagia. Ya, karena kapasitasnya udah tahu. Beda zaman sekarang, Bang Yos. Kita buat lomba baca puisi, dia ikut pula jadi juri. Dia ikut pula jadi juri. Nggak sama dengan penilaiannya kita yang dicurigainya. Dibully. Dibulinya itu betul. Itulah tadi kan. Itulah hebatnya zaman dulu. Iya, dan apa sibuk dengan ornamen sekarang itu orang baca puisi itu. Tidak kepada isi, tidak sampai kepada isi. Dulu kita kawan baca puisi merinding kita kan, nah, kita hargai dia, kita hormati. Nah, itu. Jadi itu kawan-kawan ya, kita nanti bertemu lagi di acara Tadarus Puisi. Siapa yang mau ikut silahkan daftar, siapkan puisinya. Doa untuk bangsa ini masih berhubungan dengan apa ya, masih bisa dipakai untuk baca puisi. Silahkan puisi-puisinya disiapkan. Kita akan bertemu lagi di acara Tadarus Puisi, nanti diumumkan dalam 2 hari 3 hari ke depan. Jangan lupa PR-nya ya, membuat video puisi ya, buat yang terbaik, karena nanti juga akan dinilai ya. Bang Yos nanti akan kita minta bantuan juga dari juri video terbaik ya, video puisi terbaik. Pilihan perwas dan pilihan penonton nanti ada siapa yang terbanyak itu favorit ya. Gitu. Dan ajak kawan-kawan semuanya, target kita memecahkan rekor muri lagi. Kemarin baru selesai Bang Yos pencatatan rekor muri penulis pantun terbanyak. Ya. Pantun ya. Pantun kemarin penulisnya 1.250 orang. Pantun nasihat. Luar biasa. Itu. Baru selesai. Nah, ini target kita puisi lagi, puisi doa untuk bangsa. Dan memang sengaja kita kemas temanya selalu berhubungan dengan religi, doa, nasihat, agar puisi-puisi ini bermanfaat bagi pembacanya. Ya. Bersama Bang Asnur kita bisa. Bisa, kalau sama Bang Asnur aman. Kalau bisa baca puisi di Taman Ismail Marzuki juga bersama Bang Asnur. Bang, next time-nya Bang buat apa Bang? Roadshow Perumah Asnur Perwas. Roadshow Perwas Indonesia, Pekanbaru Kota Utama. Enggak, jadi tergantung kawan-kawan. Jadi kemarin koordinatornya. Ya, kan kita udah punya koordinator daerah masing-masing, ada Aceh, ada Sumbar, semuanya udah punya. Tergantung kawan-kawan. Nah, siapa yang mau diundang? Kita Riau juga ada Pak. Riau siapa? Pak Muhammad Nasir kan. Pak Nasir, Bang Kalis.
Nah, itu. Jadi nanti kita keliling itu. Iya, Dari mana Bang. dulu hari ini? Perwas roadshow kan enak. Bang. Jadi Roadshow, pecinta-pecinta sastrawan, penulis bagaimana bisa bergabung gitu, Bang. Ya. Lalu. Kita buat itu. Kemarin udah mulai kita jajak penjajakan Batam, terus di Bintan itu dengan Pak Kepala Kadis kita kan, nah, itu spontan aja itu. Tapi kalau kita buat serius nanti kan bisa bulan ini di mana, bulan ini di mana. Jadi roadshow, workshop, ya pelatihan sekaligus pembacaan puisi. Ya, siapkanlah. Ya, ke Pekanbaru aja Bang, sekalian pulang kampung. Nah, Pekanbaru. Kalau kita bersatu nggak ada. Ya, udah 25 tahun Abang pulang-pulang Pekanbaru itu udah seperti metropolitan sekarang. Promosi. Udah berubah jauh ya. Oh, Oke, jauh, bagus. jauh. Bukan 3 kali lebaran, bukan 3 kali Ramadan. Tadi siapa yang bicara tadi tuh? Ainun tuh. Ainun, bukan yang laki-laki tadi siapa? Pak Ali. Ali bukan di Padang Ali. Ali di Pekanbaru loh, Bang. Di Marpoyan. Dekat Uwir ya, dekat Uwir. Kalian ya Pekanbaru satu, Kepri Bintang, satu. Bintang. Surabaya sebetulnya kemarin start kita di Surabaya, tapi karena kena COVID ini batal ya. Nah, habis itu saya kemarin nekat aja ke Batam terus ke Bintan, ya kan. Nah, nantilah habis corona ini mudah-mudahan kita buat apanya. Ini planningnya kan Bang, kan November nanti kan ini puisi Sabaria. 2001 Iya. puisi ASEAN kan Bang, kalau memang luncur, dipublish. Nah kan next time insya Allah COVID-nya habis, 2022 tuh roadshow-nya mulai aja dari Pekanbaru Bang, ke Sumatera. Ya silakan siapa yang mau mulainya ya. Boleh Bang, tapi mudah-mudahan. saya nanti minta nomor itulah, koordinator dari Riau, Ya, Pak Pak Nasir. Nasir ya. Pak Nasir kan ada di grup itu, ya kan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sukseskan ini, ya kan? Sekarang baru 300 orang yang lolos, ya kan. Target kita adalah 2021. Kalau kurang dari 1000 kita tidak bisa memecahkan rekor karena kita sudah memecahkan rekor tahun 2018 1.200 penulis. Jadi kalau kita ingin memecahkan harus 2000. Nah, itu. Ya. Kalau tidak gagal kita memecahkan, ya. Jadi sama-sama. Jadi kalau kita ini ada 6 grup. Kalau setiap grup misalnya 300 orang, ya, kali 6 sudah 1.800, ya. 200-nya kita keroyokan nyari. Rencananya Bang Yos itu nanti ada penyair-penyair tamu, ya. Ya. Tamu di buku kawan-kawan ini biasanya kita selalu siapkan penyair tamu sekitar 50 orang gitu untuk mengisi buku itu. Nah itu ya, nanti sama kita berjuang ya. Ini yang terbanyak baru grup 1 yang sudah lolos hampir 100 ya. Hampir 100 saya kira. 91 ya. 91 grup 1. Grup 2 ini, Pak. Bagaimana Pak Kandep? Pak Kemenak nih. Grup 2 ini baru 30. Tunggu Bang Asnur turun, Mas. Pelan-pelan Sabaria memang oke. Buat juga tuh, nanti memperbanyak wilayah dia tuh. Iya, ya. Ibrahim Sattah. Banyak sudah keluar aja, udah banyak keluar. Iya. Jadi itu grup, jadi posisi kita sekarang di grup 1 diperkirakan 100, grup 2 baru 30 ya. 130. 150 orang, Bang. Nah, ya. Grup 1 150. Banyak ya, sabar ya. Wan. Ya, banyak berikutnya. Gitu. Iya. Jadi ini acara kita ini. Pintar dia merayunya. Acara kita ini. Ya, kalau ada yang mau mutasi aja ke Kepri. Iya, mau. Besok kami ke situ. Mbak Sabaria udah masuk ya? Mana dia? Pakai jilbab merah. Pandai merayu. Semalam nggak bisa masuk, Bang. Sedih kali dia, Bang. Oke, kita tentukan dulu untuk acara kita kapan untuk tadarus puisi. Minggu depan. Minggu depan boleh, Bang. Minggu depan ya. Malam minggu lagi. Ya, malam minggu dan Apa Pak Ali mau malam minggu? Malam minggu dan minggu malam ya. Tadarus puisinya. Oh, tadarus. Kirain terganggu pula acaranya. Mbak Sabaria kayak itu. Oke ya, kita tutup ya. Kita tutup ya.
Ya, udah malam. Jadi Bang, tadarus puisinya, tadarus puisinya kapan Bang? Tadarus puisinya kapan? Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya. Thank you semua, Pak Josel, sehat selalu buat Bang As juga. Semua kita sampai jumpa Pak Ali pada satu masa yang kita nggak tahu kapan. Thank you. See you, bye-bye. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jos. Ya, terima kasih Pak Jos, Pak Senur, sabar ya. Iya. Pak Nur, selalu sehat. Udah ada tidur tuh. Amin, amin. Udah Suryani dari Sumba ada tidur. Mbak Uci.